Al-faidatu tsaniyatu, dia kalau tak bab nikah dia laju. Bab nikah transit ke sana dan kemari. Banyak transitnya. Kenapa? Ya, di antara daripada asbab nuzulnya, sebab kena banyak yang belum kawin. Di antara daripada sebab nuzulnya, barangkali yang sudah kawin mau kawin. Al-faidatu tsaniyatu qala Syekh Izzuddin takhfifatu syar'i sittatu anwa'. Kelonggaran hukum itu terbagi kepada 6 bahagian. Kelonggaran hukum terbagi kepada 6 bahagian. Yang pertama takhfifu isqatin. Kelonggarannya dengan gugurnya suatu kewajiban yang diwajibkan. Takhfifu isqat, yang tadinya diwajibkan akhirnya tidak diwajibkan, seperti dengan sembahyang Jumat. Anda sakit, Jumat tidak wajib. Wanita udzur, sembahyang tidak wajib. Wanita udzur, puasa tidak wajib. Itu namanya isqat, digugurkan. Ka isqatil jumu'ati wal haji wal umrati wal jihadi bil a'zar. Satu persatu. Jumat disebabkan karena udzur, mungkin karena dalam penjara, mungkin disebabkan karena sakit. Haji mungkin disebabkan karena ihsar, mungkin disebabkan karena tidak mampu. Umrah juga demikian. Al-jihad juga seperti itu. Bagian yang pertama, kelonggaran hukum yang diberikan, yang dengan hukum tersebut digugurkan sama sekali, seperti tidak wajib Jumat ke atas kaum wanita. Yang kedua, takhfifu tanqisin, takhfif dengan bentuk dikurangkan, dengan arti daripada 4 menjadi 2, kaqasrin. Qala as-salis takhfifu ibdalin, kelonggaran hukumnya dengan ditukar kepada yang lain. Tak boleh bertayamum, tak boleh berwudu, diganti dengan tayamum. Tidak boleh mandi, diganti dengan tayamum. Tidak boleh berdiri, diganti dengan duduk. Itu namanya ibdal. Qala ka ibdalil wudu'i wal ghusli bit tayammum wal qiyami fi sholati bil qu'ud wal ittija' awil ima, atau dengan berbaring, atau dengan berisyarat, ima isyarat, wasiyami bil it'am, seperti ganti puasa dengan makanan. 4, takdimu takhfifu takdimin, kelonggaran hukum dengan mendahulukannya daripada waktu, mengawalkannya daripada waktu, menyudahkannya dengan waktu, seperti kal jam'i wa ta'khiri ramadhana lil maridi wal musafir, puasa Ramadan yang ditangguhkan oleh orang yang musafir dan sakit. Wa ta'khir as-salat bi haqqi mushtaghilin bi inqadhi gharib. Ini juga satu kebanggaan kita. Jadi kita tidak jumud, agama kita tidak beku dan tidak kaku. Jadi kalau kebetulan misalnya dengan kita, dengan azan yang dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, qamat, saat ketika dengan sembahyang siap untuk dilaksanakan, yang pada waktu itu dengan kita mendengar jeritan daripada seorang wanita, jeritan daripada seorang kanak-kanak yang tergantung, yang terkatung-katung antara langit dan bumi. Jadi katakan saja bergantung di sebuah bangunan, katakan saja dengan timbul tenggelam akan lemas, katakan saja dengan seseorang akan dijilat api. Dalam keadaan semacam itu Anda tak boleh meneruskan sembahyang. Sembahyang akan kita batalkan, kewajiban akan kita tinggalkan, demi untuk menyelamatkan seseorang yang barangkali akan meninggal dunia. Jadi demi untuk keselamatannya, boleh sembahyang kita tinggalkan, ibadah kita tinggalkan. Yang seperti itu termasuk daripada takhfifu ta'khirin, kita tangguhkan sembahyang kita disebabkan untuk menyelamatkan orang sakit, atau dengan yang seumpamanya masuk ruang operasi. Yang kalau dengan kita tunda untuk kita melaksanakan sembahyang iltizam dengan dahinya yang sudah hitam, dengan sembahyang dan ibadah yang tidak terhitung, dan juga dengan jamaahnya yang tidak pernah ketinggalan, yang sehingga dengan yang berkenan tadi itu tak mau meninggalkan sembahyang berjamaah, tidak mau menunda dan menangguhkan ibadahnya daripada waktu. Tapi kira-kira macam mana? Ini seseorang dalam keadaan antara hidup dengan mati. Kalau kita tidak rawat, kalau kita tidak bantu, kalau kita tidak bagi obat, dia mati. Nah, dalam keadaan semacam itu, yang walaupun dengan sembahyang Jumat yang diwajibkan sekali dalam seminggu, tetap saja Anda boleh tidak melaksanakannya dan menggantinya dengan sembahyang zuhur liinqadhi hayatil insan, untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Jadi jangan lalu penatik, terbiarkan. Ternyata dengan dia di samping antara hidup dengan mati, darah mengalir,
Yang dengan kita katakan tunggu sekedar saya mau sembahyang dulu, Allahu Akbar. Orang menjerit, teriak-teriak di sana menjerit kesakitan. Yang dengan kita masih dengan tasbih Subhanallah walhamdulillah. Nanti dengan Subhanallah, nanti juga dengan Hizbul Bahar. Kita tinggalkan makan, minum, ibadah, zikir, tasbih dalam rangka untuk menyelamatkan seseorang. Jadi dengan kita sebagaimana saya katakan, kita tidak kaku dalam hal-hal yang semacam itu. Ad-darurat tubihul mahzurat. Qala au nahwihi min al-a'zaril atiyah. As-sadisu takhfifu tarkhisin. Takhfif dengan bentuk rukhsah, seperti kasalatil mustajmiri, seperti sembahyangnya orang yang beristijmar, ma'a baqiyatin najwi, dengan sisa kotoran yang ada di duburnya atau di kemaluannya. An-najwi al-najasah. Jadi macam mana pun, kalau pada waktu kita beristinja dengan batu, dia tidak seperti kita beristinja dengan air. Baki daripada kotoran yang lekat fin najwi, fit dubur, najis yang ada di dubur, najis yang ada di kepala kemaluan atau di depan, di bagian depan. Apakah kira-kira yang kalau pada waktu sembahyang-sembahyangnya sahih, kita katakan itu juga rukhsah daripada hukum. Qala wa syurbil khamri lil ghussah. Ghussah, mana air Aidil? Boleh minum? Yang jadi masalah, kalau lupa tak ada masalah. Nih arak, tapi ini bukan arak. Kalau kebetulan dengan seseorang, suatu dia makan, terus dengan makanan tadi itu tertahan di sini. Apa yang boleh tertahan di sini? Bigi setoi. Kalau begitu yang masang kita tahu mau makan, tapi ada yang manis. Di luar salah sayang karena dia manis, ditelan risikonya tinggi. Kalau kita telan tertahan di sini, itu macam mana? Dalam keadaan semacam itu, air tak ada. Dia hanya dalam jangka beberapa detik. Kalau sampai terbiarkan sampai 5-6 menit, barangkali itu akan membawa kepada umur. Akan menyudahi segala-galanya. Oke, tak ada masalah. Hatta dengan minuman keras pun boleh diminum untuk meluncurkan, untuk memasukkan yang tertahan tadi itu ke dalam rongganya. Ka tahfifi wa aklin najasati nadawi. Wa aklin najasati, dan memakan najis untuk berobat. Dengan catatan, memang tidak ada obat-obatan yang boleh menggantikan najis. Seperti dengan sebagian daripada sahabat, seperti dengan sebagian daripada masyarakat Islam pada masa yang lalu, mereka berobat dengan kencing ibil. Nabi kita yang suruh campur dengan air susunya. Macam mana berobat dengan najis? Boleh. Di ajli darurah. Dengan catatan tidak ada yang menyembuhkan selain daripada itu. Qala wasadrakan ala isabian, ada dengan bagian yang ketujuh, takhfifu taghyirin. Takhfif hanya dengan bentuk perubahan saja, bukan ditukar. Seperti dengan perubahan tata cara sembahyang di waktu ketakutan.